warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Melinda dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester kelima kelas C. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai indikator pencapaian kompetensi atau biasa disebut dengan IPK Pelajaran Bahasa Arab MTS Kurikulum 2013 menurut KMA 183 tahun 2019. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama pengertian dari IPK, yang kedua fungsi dari IPK, yang ketiga ketentuan perumusan IPK, dan yang keempat langkah-langkah perumusan IPK, yang kelima klasifikasi IPK, dan yang keenam rincian uraian IPK dari KD3 dan KD4. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Apa sih indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, atau biasa disebut juga sebagai suatu penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah kita mengetahui pengertiannya dari pencapaian kompetensi ini, kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi dari indikator. Fungsi indikator yaitu sebagai pedoman dalam beberapa hal. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi ajar, dan maksudnya di sini mengembangkan materi ajar itu adalah bahwa pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Dan yang kedua adalah sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Maksudnya bahwa desain pembelajaran itu perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi atau bahan pembelajaran. Maksud di sini bahwa bahan pembelajaran atau bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh seorang guru untuk menunjang pencapaian kompetensi peserta didiknya. Dan fungsi yang keempat adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian bahan hasil pembelajaran. Jadi maksudnya indikator ini menjadi pedoman dalam merancang atau melaksanakan serta mengevaluasi dari hasil belajar para peserta didiknya. Lanjut saja kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ketentuan perumusan IPK. Ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama adalah indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Dan yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Lanjut kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu langkah-langkah merumuskan indikator. Langkah-langkah merumuskan indikator ini terdapat dua langkah. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Di antaranya memahami kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, menetapkan KD yang diturunkan menjadi indikator. Dan yang ketiga, menentukan kata kerja dari KD sesuai dengan taksonomi Bloom. Dan langkah yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian kompetensi pada kompetensi dasar.
UKRK ini dijadikan sebagai kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Lanjut ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu mengenai klasifikasi indikator. Apa aja sih klasifikasi dari indikator itu? Yang pertama, ada indikator kunci, yaitu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK atau urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada kompetensi dasar. Lalu kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD dan memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Yang kedua adalah indikator pendukung atau indikator prasyarat, yaitu indikator yang membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci kompetensi yang sebelumnya telah dikuasai oleh siswa dikaitkan dengan kompetensi kunci yang dipelajari. Lanjut ke indikator kita yang ketiga, yaitu indikator pengayaan. Indikator ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimalnya. Indikator ini juga tidak harus selalu ada dan dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu ditingkatkan dari standar minimal. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya mengenai rincian uraian IPK dari KD3. Nah, pada rincian uraian IPK dari KD3 ini terdapat kompetensi dasar, yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tema al-hifadzu 'alal bi'ah, baik secara lisan maupun tertulis. Lalu setelah kita menentukan kompetensi dasarnya, maka kita akan uraikan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu di sini siswa dituntut untuk memahami bunyi, makna dari kata dan struktur bahasa Arab yang sesuai dengan tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Lalu siswa juga dituntut untuk menganalisis bunyi, makna dari kata dan struktur bahasa Arab yang sesuai dengan tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Selanjutnya, siswa juga dituntut untuk dapat menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait tentang tema al-hifadzu 'alal bi'ah, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu rincian uraian IPK dari KD4. Di sini kompetensi dasarnya yaitu mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang al-hifadzu 'alal bi'ah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan teks. Setelah itu, indikator pencapaian kompetensinya ialah siswa dituntut untuk dapat menyusun kata atau frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah tentang al-hifadzu 'alal bi'ah. Lalu, siswa juga dituntut untuk dapat menyusun karangan sederhana terkait tentang tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Selanjutnya, siswa juga dituntut dapat melakukan dialog atau hiwar yang terkait tentang tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.